Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Akbar Simatupang. Saya dari kelas Ilmu Komputer 1, Prodi Ilmu Komputer, Universitas Islam Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul tentang kalimat. Sebelum kita masuk materinya, saya akan meminta para teman, ibu, bapak semuanya bisa mensubscribe atau mengelek, dan bila ada kesalahan nanti di setiap kata-kata atau perkataan saya mohon dimaafkan sebelumnya. Nah, kita masuk ke apa itu kalimat, ya kan? Pengertian kalimat. Pengertian kalimat adalah suatu satuan bahasa yang wujudnya bisa beberapa kata yang sengaja disusun untuk menyatakan suatu makna yang lengkap. Kalimat memiliki beberapa kata sekaligus. Ada kalimat yang memiliki jumlah kata sedikit, ada juga kalimat yang memiliki jumlah kata yang banyak. Hal ini tergantung dengan jenis kalimatnya. Dua kata bisa disebut sebagai kalimat asalkan memenuhi syarat atau ciri-ciri kalimat. Kalimat juga merupakan suatu yang dibuat sesuai kebutuhan. Misalnya saat menulis, kamu tidak bisa dipaksa untuk menulis semua kalimat dengan jenis yang sama atau jumlah yang sama. Dan udah tahu kan apa itu kalimat? Itulah pengertiannya, dan kita masuk di ciri-ciri kalimatnya. Jika sudah tahu apa ciri-ciri kalimat, maka akan semakin mudah saja dalam membuatnya. Kalimat bisa disebut sebagai kalimat jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lebih dari satu klausa. Dan kedua, diawal dengan huruf besar. Dan ketiga, diakhiri dengan tanda baca. Dan keempat, setidaknya ada subjek dan predikat. Dan terakhir, kelima, berwujud satu ide dengan makna yang utuh. Di dalam ciri-ciri kalimat itulah yang harus ada ketika kita membuat sesuatu kalimat. Kalau belum ada ciri-cirinya, berarti sesuatu kalimat itu belum dikatakan sempurna. Dan kita akan masuk menjelaskan tentang unsur-unsur kalimat. Berikut ini akan dibahas beberapa unsur-unsur kalimat. Kumpulan kata tanpa ada unsur-unsur di bawah ini tidak bisa disebut sebagai kalimat. Yang pertama, subjek. Unsur yang pertama adalah subjek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, subjek adalah penanda yang digunakan pembicara atau penulis dalam membuat kalimat. Bisa dikatakan subjek adalah pokok kalimat. Subjek bisa berwujud kata benda, frasa, atau kata kerja meskipun jarang. Yang kedua, predikat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, predikat adalah bagian dari kalimat yang digunakan sebagai penanda dari apa yang ada di dalam subjek. Bisa dikatakan predikat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan subjek. Jenisnya ada banyak. Predikat bisa berupa frasa kalimat, kata benda, kata sifat, frasa proposisi, frasa numeral, dan lain-lainnya. Dan ketiga, objek. Objek adalah suatu yang menjadi sasaran dari subjek. Dalam kalimat aktif, objek diletakkan setelah subjek. Namun dalam kalimat pasif, objek diletakkan sebelum subjek. Objek bisa berupa kata benda maupun frasa nomina. Pelengkap. Dan keempat, ada pelengkap. Unsur ini bersifat opsional untuk digunakan. Jika digunakan, maka pelengkap ini bisa dimanfaatkan untuk memberi keterangan dan kata-kata sebelumnya. Dan kelima, keterangan. Fungsinya ada untuk meluaskan makna, bisa juga menjadi pembatas antara makna predikat dan makna subjek. Dan jika kita sudah mengetahui unsur-unsurnya, dan kita akan lanjut membahas tentang struktur kalimat. Struktur kalimat merupakan rangkaian kata yang disusun dari unsur-unsur kalimat.
Minimal struktur kalimat terdiri dari satu subjek dan predikat. Berikut contoh dari beberapa macam struktur kalimat. Contoh struktur kalimat pada subjek predikat. Yang pertama ada dia kalimat ayah sedang pergi. Dan kedua ada contohnya Risa memasak. Dan contoh struktur kalimat subjek predikat objek. Yang pertama adalah Nisa makan mie ayam. Yang kedua, saya bermain bulu tangkis. Contoh struktur kalimat subjek predikat pelengkap. Yang pertama adalah Nisa makan dengan terburu-buru. Yang kedua, ayah pergi dengan sepeda. Contoh struktur kalimat subjek predikat objek dan keterangan. Yang pertama adalah Nisa makan mie ayam di warung. Saya bermain bulu tangkis di lapangan. Dan kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat. Mengetahui apa-apa jenis-jenis kalimat akan memudahkanmu dalam berekspresi melalui kata-kata setiap kali ingin menulis. Kamu sudah tahu kalimat seperti apa yang harus dibuat. Jenis-jenis kalimat berdasarkan isi. Jika berbicara tentang jenis kalimat berdasarkan isinya, ada 3 kalimat yang harus kamu pahami. Ketiga kalimat tersebut adalah kalimat seruan atau perintah, kalimat tanya, dan kalimat berita. Penjelasan dari ketiga jenis kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menghimbau, mengajak, atau menyuruh orang melakukan sesuatu. Kalimat perintah bisa dibuat dalam dialog. Selain itu, kalimat perintah juga bisa berarti percakapan dengan intonasi yang tinggi. Ciri kalimat perintah adalah diakhiri dengan tanda seru. Dan kedua, apa itu kalimat tanya? Sesuai dengan namanya, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Tidak mungkin tanda seru, ya kan? Harus diawali dengan salah satu dari SW plus H, yakni siapa, berapa, kapan, di mana, mengapa, atau apa. Dan ketiga, apa itu kalimat berita? Selain kalimat perintah dan kalimat tanya, ada juga kalimat berita yang mungkin menjadi jenis yang paling banyak dijumpai. Kalimat berita ini dibuat untuk memberitahu, bisa juga untuk menjelaskan. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Di sini ada 2 jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Yang pertama, apa itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki 1 klausa saja. Maka dari itu, kalimat tunggal cenderung singkat. Dan kedua, apa itu kalimat menjemuk? Kalimat menjemuk kebalikan dari kalimat tunggal. Kalimat menjemuk adalah kalimat yang jumlah klausanya lebih dari 1. Mudahnya, dalam satu kalimat bisa ada beberapa info yang diberikan. Kalaupun itu kalimat deskriptif, maka ada beberapa pekerjaan atau aktivitas yang dijelaskan dalam satu kalimat. Jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsi subjek. Setelah memahami jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa, sekarang kita akan mempelajari jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Yang pertama, apa itu kalimat aktif? Sesuai namanya, kalimat aktif adalah kalimat yang menggunakan kata-kata aktif di dalamnya. Misalnya seperti menggunakan kata-kata menulis, membaca, mengulang, dan lain-lainnya. Dan kedua, apa itu kalimat pasif? Kebalikan dari kalimat aktif. Jenis ini menggunakan kata-kata pasif seperti misalnya menggunakan kata-kata dibaca, ditulis, diulang, dan masih banyak yang lainnya. Begitulah beberapa informasi yang sebaik kamu pelajari tentang kalimat. Mengetahui semua hal di atas, insya Allah kamu akan lebih bisa membuat kalimat itu lebih benar. Mudah-mudahan dalam mengidentifikasi jenis hingga tahu bagaimana pola yang digunakan ketika menulis kalimat, kamu insya Allah akan bisa mengerjakan sebuah penulisan kalimat dengan sempurna. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon saya dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.